pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andi Putri Najwa dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. PT Hadin Metavisi Akademika kembangkan strategi bisnis usaha di bidang logistik. Hadin Pos diresmikan pada Rabu 20 Maret 2024. Hadin Pos dengan menggait PT Pos Indonesia resmi menjadi anak usaha yang menggenapkan 13 strategi bisnis usaha di bawah PT Hadin Metavisi Akademika. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Hadin Pos yang berada di bawah PT Hadin Logistik merupakan strategi bisnis usaha ke-13 yang dikembangkan oleh perusahaan holding milik Universitas Hasanuddin yakni PT Hadin Metavisi Akademika. Hadin Pos bergerak di bidang jasa kurir ekspres, logistik, transportasi, dan sebagainya dengan cakupan pelayanan hingga ke 38 provinsi yang ada di Indonesia serta 228 negara di berbagai belahan dunia. Menggait PT Pos Indonesia, Hadin Pos resmi beroperasi pada Rabu 20 Maret 2024 dengan diresmikan langsung oleh Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana STM-Phil, yang juga menjadi pelanggan pertama dalam transaksi perdana Hadin Pos. Ya, tentu saja kami sangat bangga ya, kami sangat senang bahwa hari ini kita melahirkan satu unit usaha baru di bawah PT Hadin, yaitu PT Hadin Logistik, Hadin Pos begitu. Kami sangat senang dan kami sangat apresiasi, kami sangat berterima kasih ya, dukungan dari PT Pos, Pak Tonggo dengan semua direksi ya, itu sangat-sangat suportif ya untuk selalu mendukung PT Hadin. Dan kita juga berharap kalau misalnya kita lihat tadi Pak Tonggo mengatakan Unhas ini kan captive market yang sangat besar. Kalau kita bisa maksimalkan, ditambah kalau misalnya kita bisa keluar ya, tentu saja prospek daripada PT Hadin Logistik ini akan sangat cerah ke depannya. Nah, kita berharap dengan adanya SPU baru ini nanti akan mempercepat akselerasi ya dari PT Hadin Metavisi Akademika untuk kemudian nanti dia menjelma menjadi satu badan usaha milik Unhas yang betul-betul akan memberikan profit, selain itu juga memberikan kemudahan-kemudahan bagi seluruh sivitas akademika Unhas. Sekali lagi tentu saja kami dari pimpinan ya, dukungan dari MWA, kemudian dukungan juga dari Pak Rektor tentu saja ya, kemudian dukungan dari PT Hadin Metavisi Akademika beserta seluruh direksinya, dukungan dari stakeholder. Ini PT Pos ini sekarang udah menjadi salah satu mitra kita, stakeholder. Saya kira nanti dengan kolaborasi bersama nanti akan bisa banyak manfaat yang akan kita bisa ambil di situ. Begitu. Momen peresmian ini dihadiri langsung oleh Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia, Tonggo Marbun, serta sederet jajaran direksi PT Pos Indonesia. Pada momen peresmian ini pula, turut ditandatangani perjanjian kerjasama antara PT Hadin Metavisi Akademika dengan PT Pos Indonesia, disaksikan langsung oleh Wakil Rektor 4 Unhas beserta perwakilan dari Majelis Wali Amanah, juga Direktur Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset Unhas. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita bersama-sama menyaksikan launching oleh Bapak Prof. Adi Hadin Pos Logistik. Ini satu kolaborasi sinergi yang menurut saya luar biasa. Masing-masing punya entitas. Kita tahu Unhas entitas yang sangat luar biasa dengan kehadiran Hadin yang memegang amanah untuk Unhas sebagai PTNBH juga sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini kita bisa bersama-sama membangun kapabilitas kita khususnya di kurir dan kurir ekspres dan logistik. Kami memang perusahaan yang core bisnisnya itu siapa mengakses berbagai skema-skema bisnis lanjutan turunan dari ini. Kami percaya tadi Pak Wakil Rektor 4 juga sudah menyatakan pertama memang captive marketnya saja sangat luar biasa. Kalau kita tuturin satu-satu bukan hanya semua kebutuhan kurir, sangat luar biasa lah, ada 11 fakultas mungkin Pak ya, ada berapa 17 fakultas, ada 50.000 student body dan itu sangat luar biasa, dan apalagi dengan segala kompetitif advantage yang dimiliki oleh Hadin di Unhas banyak dengan segala kepakaran tadi Pak ya, banyak potensi bisnis yang bisa kita turunkan sampai ke hilir gitu. Kami sangat bangga bisa bekerjasama dan tentunya ini adalah kesempatan baik yang harus kami jalankan sebaik-baiknya nantinya ke depan.
Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia yang dilantik pada tahun 2023 lalu ini mengaku bangga dengan kolaborasi yang akan dibangun. Melihat potensi serta entitas yang sama-sama kuat dari kedua pihak, ia optimis terhadap hubungan kemitraan yang dijalin dengan Universitas Hasanuddin. Terkait kerjasama antar keduanya, pria kelahiran 20 Desember 1970 ini menyatakan siap menindaklanjuti berbagai skema bisnis turunan dari penandatanganan kerjasama yang telah dilakukan. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Direktur Utama PT Hadin Metafisi Akademika, Dr. Andes Insinyur Latundrang MM IPU, ketika ditanya mengenai poin-poin kerjasama yang telah disepakati. Ya, poin karena kebetulan direksinya ini sahabat baik saya. Boleh dikata tidak ada batas. Apa yang dilakukan oleh Pos Indonesia, Hadin diberikan. Ini suatu keistimewaan dan mungkin TV UNAS tadi sudah dengar sambutannya. Kami tidak dilarang satu unit usaha tapi dibuka semua karena dia lihat bahwa potensi dan pangsa pasar yang ada di UNAS memang luas, orang pintarnya ada, populasi juga besar, dari sisi bisnis memang luar biasa sehingga mereka memang membuka akses yang seluas-luasnya untuk Hadin sebagai perseroan yang dimiliki oleh UNAS seperti itu. Dukungan dari pimpinan serta mitra menjadi pijakan kuat bagi Hadin Pos untuk mulai berperan di bidang terkait. Sejalan dengan itu, Direktur PT HMA yang akrab disapa Pak Latu ini menyampaikan harapannya terkait dukungan dari Sivitas Akademika Unhas yang menjadi prioritas mereka saat ini. Ia pun menambahkan bahwa di samping prioritas tersebut, Hadin Pos tetap akan memperluas target pasarnya hingga eksternal Universitas Hasanuddin. Nah, tentu kita berharap bahwa ke depan kekuatan Hadin dengan adanya Hadin Pos adalah logistik akan nanti membuat nyaman. Ini dulu amanah Pak Rektor, kemudian komisaris bahwa layanilah Sivitas Akademika dengan baik. Nah, perseroan atau perusahaan yang ke-13 ini merupakan wujud nyata daripada keseriusan PT Hadin Metafisi selaku holding untuk membentuk sektor-sektor usaha yang bisa memberikan pelayanan yang baik. Kami berharap seluruh Sivitas Akademika yang ada di UNAS ini tidak perlu kemana-mana lagi. Anda melangkah satu kali langkah sudah sampai di kantor Hadin. Hadin Pos sudah menjemput dan mengantar barang Anda yang mau dibawa ke seluruh pelosok tanah air Indonesia, bahkan ya ke seluruh negara, 228 negara yang bisa kita layani. 220 negara tidak sedikit, Indonesia saja luas, tapi Indonesia boleh dikata dibanding dengan negara lain tentu akan lebih luas lagi. Nah, itu Hadin berada pada titik di mana kebutuhan Sivitas Akademika selalu kita upgrade, selalu kita perbaiki, perbarui, sehingga nanti ke depan kenyamanan daripada Sivitas Akademika bisa kita capai dengan baik. Ada dua hal, di samping internal dibuat nyaman karena memang hadirnya Hadin ini sebagai perseroan dari amanah PT NBH tentu melayani internal dengan baik. Nah, ketika internal sudah merasa puas, tentu juga kita akan merangkak nanti keluar lagi mencari pangsa pasar yang baik karena amanah PT NBH di samping melayani Sivitas Akademika secara internal dengan baik, tentu berharap juga bahwa perseroan ini bisa memberikan income, memberikan pendapatan sehingga UNAS bisa menambah ya pundi-pundi pendapatannya di luar daripada UKT. Hadin diharapkan menjadi tulang punggung nanti untuk memberikan kontribusi dana agar para guru besar, dosen kita, kebutuhan-kebutuhan operasional nanti bisa disupport oleh Hadin Metafisi Akademika seperti itu. Tak hanya sampai di sini, Pak Latundrang selaku Direktur Utama menegaskan komitmen PT Hadin Metafisi Akademika untuk terus mengembangkan strategi bisnis usaha lainnya seiring dengan semakin berkembangnya inovasi-inovasi dari Universitas Hasanuddin. Ia berharap PT Hadin Metafisi Akademika dengan berbagai potensi pengembangan bisnis yang ada dapat menjadi stimulan bagi seluruh Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin untuk terus melahirkan inovasi-inovasi terkemuka dalam berbagai bidang. Iva Syarahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, dalam rangka bulan Ramadan, Unhas Hotel and Convention melakukan tindakan mulia, yakni melaksanakan kegiatan buka puasa bersama yang menghadirkan para tahfiz dan anak-anak dari panti asuhan. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu 20 Maret 2024 di Unhas Hotel and Convention. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Manajemen dan staf Unhas Hotel mengadakan kegiatan buka puasa bersama para tahfiz dari Yayasan Tahfiz Qiyam Amrillah Goa
dan Tahfiz Baitus Sunnah Makassar, serta anak-anak panti dari Yayasan Panti Asuhan Rizqullah. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, seluruh staf, para tahfiz dan anak-anak dari panti asuhan melakukan zikir bersama dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dalam kegiatan ini, selain buka puasa bersama, juga dilaksanakan sholat maghrib dan isya bersama. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah, yang kemudian dilanjutkan lagi dengan tarawih bersama. Ketua Panitia Acara Ramadan Unhas Hotel, Yofi Abdul Ghaffar, menjelaskan bahwa biaya buka puasa ini tidak semuanya ditanggung oleh manajemen Unhas Hotel. Tapi para staf Unhas Hotel turut berkontribusi dengan menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk kegiatan ini. Jadi kita ajarkan berbagi itu bukan hotel aja, karena kalau hotel kan gampang sekali. Ada budgetnya, keluarkan. Tapi ini mendidik staf-stafnya biar terenyuh hatinya untuk bisa berbagi kepada sesama. Ketua Panitia Acara Ramadan Unhas Hotel, Yofi Abdul Ghaffar, mengatakan bahwa mereka memilih para tahfiz dan anak-anak panti dalam acara buka puasa bersama untuk mencari keberkahan. Keberkahan yang kami inginkan dan kelancaran rezeki dari Hotel Unhas yang dimiliki oleh Unhas itu sendiri. Ya itu kami pengen berkah dan sekaligus juga kita pengen nge-brand our image atau our branding Hotel Unhas ini di seluruh kalangan di Sulawesi Selatan dan di Indonesia pada umumnya. Yofi Abdul Ghaffar berpesan kepada seluruh tahfiz dan anak-anak panti untuk tetap semangat dan berjuang dalam proses mencari berkah dengan melakukan amal-amal ibadah. Zahra Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Kemudahan dan kecepatan dalam menyantap mie instan seringkali menjadi pilihan utama bagi banyak orang dalam kehidupan sehari-hari. Selain rasanya yang enak, penyajiannya yang juga sangat cepat dan menghemat waktu. Namun, di balik kemudahan itu tersembunyi bahaya bagi kesehatan tubuh jika berlebihan dalam mengonsumsinya. Simak berita selengkapnya untuk Anda. Makanan cepat saji seperti mie instan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup modern di seluruh dunia, apalagi di Indonesia. Sebab mie instan ini selain harganya murah, rasanya yang enak, cara penyajiannya yang juga sangat mudah dan praktis. Namun, rupanya mengonsumsi mie instan yang berlebihan dapat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Data statistik tahun 2019 menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara ketiga konsumsi mie instan terbanyak di dunia. Total sekitar 12,52 miliar bungkus dikonsumsi dalam setahun. Lebih lanjut, data hasil studi 2009 menunjukkan mie instan dapat memicu sindrom metabolik. Salah seorang dosen ilmu gizi Universitas Hasanuddin, Marini, mengatakan tidak ada larangan mengonsumsi mie instan, hanya saja perlu untuk dibatasi karena kandungan sodium dalam mie instan cukup tinggi. Ia juga menyarankan untuk tidak konsumsi mie instan dengan nasi karena keduanya merupakan karbohidrat. Iya, makanan instan itu sebetulnya aman untuk dikonsumsi, tapi kalau berlebihan itu bisa berbahaya bagi tubuh kita ya. Rekomendasinya Kemenkes itu maksimal konsumsi gula, garam, lemak itu ada 415. Jadi maksimal 4 sendok makan gula per hari, 1 sendok teh garam per hari, dan 5 sendok makan minyak per hari. Jadi maksimal itu ya. Kalau yang bahaya itu sebetulnya dari makanan instan itu adalah kandungan gula, garam, lemak di dalamnya. Nah, kalau mie instan itu umumnya dia tinggi sodiumnya ya atau garamnya. Nah, itulah yang sebetulnya kita hindari. Dan umumnya juga kan orang Indonesia ya makan mie instan itu sebagai sayur ya, jadi makan sama mie. Nah, itu yang juga bisa berbahaya. Nah, jadi sebetulnya kita bisa atasi makan mie instan itu dikurangi jumlah bumbunya seperti itu. Kemudian kita konsumsi, tentu saja bukan dikonsumsi dengan nasi, tapi kita konsumsi dengan sayur-sayuran ya. Kemudian kita konsumsi juga dengan sumber protein, misalnya dengan telur seperti itu. Nah juga tapi tentunya tidak boleh terlalu sering ya, seperti itu. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kandungan sodium yang cukup tinggi pada mie instan dapat menyebabkan resiko penyakit tidak menular di masa depan, seperti hipertensi dan juga penyakit jantung.
Umumnya, makanan instan tak terbatas pada mie instan merupakan makanan ultraproses yang mengandung zat aditif yang juga dapat menyebabkan kanker di masa depan. Kemudian selain itu makanan instan ya ini tidak terbatas pada mie instan, itu kan umumnya makanan instan itu adalah makanan ultra proses ya, atau yang kita kenal dengan ultra processed food. Nah, ultra processed food ini mengandung zat aditif ya, atau zat penambahan zat lainnya dalam proses pembuatannya. Nah, itu juga bisa dapat mengakibatkan kanker di masa depan karena zat aditifnya itu. Selain itu, makanan ultra processed food itu seperti yang saya sebelumnya sampaikan, umumnya tinggi gula, garam, lemak. Nah, kalau tinggi gula kan kita beresiko terkena obesitas. Nah, kalau terkena obesitas itu beresiko terkena penyakit tidak menular seperti salah satunya juga kanker ya, kemudian diabetes mellitus, kemudian dan lain-lain ya. Kalau kita lihat juga prevalensinya, saat ini terjadi peningkatan prevalensi kanker dan juga obesitas seperti itu. Jadi memang kita sudah harus mulai mengurangi konsumsi ultra processed food dan juga makanan instan. Marini menambahkan, dalam ilmu gizi terdapat konsep yang disebut isi piringku, yang menekankan pentingnya adanya karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah-buahan dalam makanan harian. Untuk memenuhi standar isi piringku, saat mengonsumsi mie instan, disarankan untuk menambahkan sayuran seperti sumber protein hewani seperti telur ataupun protein nabati seperti tahu. Selain itu, mengurangi jumlah bumbu yang digunakan dalam mie instan juga direkomendasikan untuk mengurangi konsumsi tambahan garam dan bahan kimia yang mungkin tidak sehat. Dosen ilmu gizi itu mengajak seluruh pecinta mie instan untuk mulai mengurangi mengonsumsi mie instan sebelum berdampak pada kesehatan tubuh. Mulai dari konsumsi mie instan hanya sekali dalam seminggu, kemudian ditingkatkan hanya sebulan sekali. Jika mengonsumsi mie instan, upayakan untuk menambahkan dengan sayuran atau sumber pangan hewani lainnya. Hal itu akan jauh lebih baik bagi kesehatan tubuh. Zulkarnain, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Indi Putri Najwa, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana STMPhil, Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita diberi kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.